Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Badriah dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia akan menerangkan ringkasan dari materi analisa dan visualisasi data. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah tentang data mining. Mata kuliah data mining, fokus bahasannya adalah tentang pengenalan data mining, proses data mining, evaluasi dan validasi pada data mining, metode dan algoritma, serta jenis penelitian data mining. Mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat memahami materi dan melakukan penelitian pada tema data mining dan machine learning dengan baik dan berkualitas. Goal dari pembelajaran data mining adalah mahasiswa dapat memiliki kompetensi, yaitu memahami konsep, algoritma, dan tool data mining. Dapat memahami seluruh proses data mining, mampu melakukan eksperimen berdasarkan proses data mining dan menggunakan tool data mining. Mahasiswa dapat memahami arah terbaru penelitian data mining, dan mahasiswa pun mampu melakukan penelitian pada topik data mining. Dari mana asalnya data mining? Jadi, manusia ini memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Data itu bisa diproduksi atau dihasilkan dari astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, finansial, dan lainnya. Oke, populasi data. Jadi, data ini dapat atau kita dapatkan dari pertumbuhan data. Nah, pertumbuhan data itu misal dari awalnya dari kilobyte, lalu naik ke megabyte, ya. Begitu juga seterusnya. Juga data itu dapat kita dapatkan dari perubahan kultur dan perilaku. Ya, mungkin saat ini sudah tidak asing lagi dengan apa yang namanya internet atau medsos ya. Data juga bisa datang dari tsunami data, ya. Kebanjiran data tapi miskin pengetahuan. Oleh karena itu, marilah kita mengubah data menjadi pengetahuan. Jadi, data itu harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat bagi manusia. Dengan pengetahuan tersebut, maka manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang terjadi di depan. Melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antar data dan atribut. Juga mampu untuk membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Ini contoh dari data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan menjadi kebijakan. Di sini ada contohnya, ada NIP, ada tanggal, ada datang, ada pulang. Ya. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada di sini, ini suatu informasi yang menyajikan tentang absensi, di mana contoh NIP 1103 dari rekap hasil absensinya adalah masuk 22 kali, berarti tidak pernah bolos ya. Nah, kita lihat dengan NIP nomor 1173, hasil dari rekapan absensinya, maka NIP 1173 masuk 12 kali atau 12 hari. Alfa 5 kali, cuti dia tidak ada, sakit tidak ada, dan telat 5 kali. Berdasarkan data yang disampaikan tadi, kita lihat lagi,
data disampaikan dengan beragamnya hasil dari rekapan atau analisa dari absensi yang tidak sama, maka akan dari pengetahuan itu akan dibuatlah suatu kebijakan. Jadi kebijakan ini dibuat ya untuk penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat ya. Dari kebijakan tersebut maka jadilah suatu peraturan jam kerja yang mana yang sudah kebijakan disampaikan di sini khusus untuk hari Senin dan Jumat. Maka peraturan jam kerja yang dibuat adalah hari Senin dimulai dari jam 10, hari Jumat diakhiri jam 14, dan sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Oke, apa itu data mining? Yaitu suatu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Ya, ekstraksi dari data ke pengetahuan itu, data itu adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Nah, sedangkan informasi adalah rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Nah, dari informasi ini menjadi pengetahuan, di mana pengetahuan itu adalah pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Ya, nama lain dari data mining adalah knowledge discovery in database atau KDD, yang lebih akrab kita kenal itu adalah nama lainnya big data ya. Selain itu juga termasuk business intelligence, knowledge extraction, pattern analysis, dan information harvesting. Berikut definisi dari data mining, yaitu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Itu menurut Witten et al. 2011. Lalu, kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian, dan historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Itu menurut Santosa 2007. Dan definisi lainnya adalah dari data mining itu extraction of interesting, non-trivial, implicit, previously unknown, and potentially useful pattern or knowledge from a amount of data. Itu menurut Han et al. 2011. Oke, di sini adalah data mining task and role in general. Jadi secara general, rules dari data mining ini seperti ini. Ya, dimulai dari sumber data. Nah, sumber data itu bisa jadi paper, files, ya, web dokumen, scientific experiment, atau database system, lalu naik menjadi data processing, data integration, dan data warehouse. Lalu dia akan naik menjadi data exploration, di mana data exploration terdiri dari statistical summary, metadata, dan description. Lalu dia akan naik menjadi data mining, di mana data mining adalah information discovery and modeling. Lalu dari data mining itu menjadi data presentation, yaitu visualization teknik, dan setelah menjadi data presentation maka akan menjadi sebuah decision making atau pengambil keputusan ya. Data mining task enrolls in product development, yaitu menganalisis data untuk dijadikan pola pengetahuan ya, di mana di sini adalah contohnya model, rule, formula, tree ya, itu contohnya. Pola pengetahuan atau bisa kita mengambil dari model, rule, formula, dan tree dimasukkan ke dalam sistem, yaitu software.
Sistem software ini menjadi cerdas dan bermanfaat signifikan dalam meningkatkan value dan benefit dari perusahaan atau organisasi. Maka, di mana peran data scientist dalam perusahaan pengembang teknologi atau startup bisnis atau GAFAM atau GAFAM ya. Data scientist, software engineer, atau researcher, the IT infrastructure infrastructure engineer ya. Nah, dari data mining ini pun terdapat masalah-masalah ya yang harus yang biasa ada atau timbul, yaitu tremendous amount of data. Algorithm must be highly scalable to handle such a terabyte of data. Ya, high dimensionality of data. Microarray may have a 10 of 1000 of a dimension. High complexity of data, yaitu di mana dalamnya ada data stream, and sensor data, time series data, temporal data, sequence data ya, struktur data, grafik ya, itu social network dan multi-link data, heterogeneous database, and legacy database. Ya, juga dalam high complexity of data itu ada spatial temporal, multimedia, text and web data ya, dan software program atau scientific simulation. Dan masalah yang ketimbul juga ada new and sophisticated application. Nah, peran utama metode dan sejarah data mining. Peran utama data mining adalah ini rules dari data mining. Pertama itu ada estimasi, kedua itu forecasting, ketiga klasifikasi, keempat clustering, dan kelima asosiasi. Ini tipe datanya, data menjadi measurement, contain ya, dan measurement itu menjadi rasio dan interval. Counting ini ordinal dan nominal, di mana rasio dan interval itu menjadi numerical, continue ya. Dan dari ordinal atau nominal ini menjadi kategori atau discrete. Nah, contoh ini tipe data rasio atau mutlak ya. Deskripsinya itu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Ya, berarti mempunyai titik nol yang absolut. Nah, contohnya umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang, karena ini udah absolut ya, mutlak ya. Dan operasinya tuh geometric mean, harmonic mean, percent of variation. Kalau interval itu jarak, deskripsinya itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, ya, tidak mempunyai titik nol yang absolut. Contoh plus dan minus ya. Misal suhu 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Umur 20 sampai 30 tahun. Ya, di sini operasinya adalah mean, standard deviation, standar deviasi, version of correlation, TNF test ya. Nah, untuk ordinal atau peringkat itu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di mana di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan. Contoh, tingkat kepuasan pelanggan, yaitu puas, sedang, atau tidak puas. Ya, jadi operasinya itu menggunakan median, percentile, rank correlation, run test, sign test, ya. Dan untuk nominal atau label itu biasanya data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Contohnya kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota, mode, entropi, kontingensi ya, collision, X to test itu operasi yang digunakannya.
Oke, output atau pola atau model atau knowledge yaitu formula atau function, rumus atau fungsi regresi. Jadi contoh waktu tempuh sama dengan 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 lampu ditambah 0,2 pesanan. Jadi decision tree itu pohon keputusan, korelasi dan asosiasi. 4 rules atau aturan. If IPS 3 sama dengan 2,8 dan lulus tepat waktu. Masuk ke dalam kategori cluster. Ya. Pengetahuan berupa pohon keputusan ini contoh status mahasiswa, ada mahasiswa yang bekerja dan ada yang mahasiswa ya. Mahasiswa yang bekerja misal IPS-nya 2. Contoh ini lebih dari 3,590 kurang dari 3,590. Nah, yang 3,590 ini adalah tepat. Kurang dari 3,590 itu masuknya terlambat. Berarti ini nilai keterlambatan jauh lebih banyak ya. Nah, untuk mahasiswa yang IPS-nya 5 ya. Nah, ini lebih dari 2,350 berarti IPS 4 ya. Di sini lebih dari 1,975 berarti tepat. Bila mana kurang dari 1,975 itu bisa di dalam kategorikan terlambat ya. Untuk IPS 5 di sini kurang dari 2,350 masuk ke IPS 3. Nah, di IPS 3 ini dia melakukan lagi nih menjadi lebih dari 2,270. Ini masuk ke umur ya. Dan lebih dari 2,350 itu terlambat. Umur ini 23,500 sudah tepat ya. Kalau di PS3 yang kurang dari 2,270 itu bisa dikatakan tepat. Nah, ini contoh aturan asosiasi, yaitu algoritma association rule atau aturan asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Contoh, pada hari Kamis malam, 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi. Dari 200 orang yang membeli sabun mandi, 50 orangnya membeli Fanta. Jadi, association rule menjadi jika membeli sabun mandi, maka membeli Fanta dengan nilai support sama dengan 200 per 1.000 sama dengan 20% dan nilai confidence-nya itu adalah 50 per 200 sama dengan 25%. Jadi, algoritma association rule diantaranya adalah a priori algoritma, efek growth algoritma, dan GRI algoritma. Metode data mining. Estimasi, misal linear regression atau LR, neural network atau NN, deep learning atau DL, support vector machine SVM, generalized linear model GLM, dan lainnya. Forecasting atau prediksi atau peramalan, yaitu dari LR, NN, DL ya, SVM, GLM. Kalau metode klasifikasi itu adalah ada decision tree. Nah, di mana decision tree dari DAT ID3 ini metodenya ya. C4,5, Gradle DT, Gradle C4,5, adaptatif Gradle C4,5, Naviband NB ya, Canary Neighbor KNN. Di sini ada linear discriminant analysis atau LDA
logistic regression atau log R dan lainnya ya. Clustering itu kita menggunakan metode K-means ya atau K-medoid ya, self organization map atau SOM. Dan untuk asosiasi itu kita menggunakan metode epigraph atau a priori coefficient of correlation atau Chi-Quart ya. Jadi ini metode-metode yang dapat digunakan dalam menghitung data mining. Kategorisasi algoritma data mining. Di sini ada supervised learning ya. Di sini juga ada semi supervised learning dan ada unsupervised learning. Mana ini adalah association based learning ya. Oke, kita lihat dari proses data mining. Nih contoh himpunan data itu pahami ya dan persiapkan data, di mana data processingnya data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. Juga di sini ada metode data mining. Jadi harus dipilih ya, pilih metode sesuai karakter dari data. No ya modeling, estimation, prediction, classification, clustering atau association ya kita sesuaikan. Juga di sini ada pengetahuan, dipahami model dan pengetahuan yang sesuai. Jadi modelnya ini adalah model formula tree cluster rule or correlation ya. Dan ini semua menjadi 4 ada evaluasi di mana analisis model dan kinerja metode. Itu kinerja ya akurasi, tingkat error, jumlah cluster ya. Juga kinerja di akurasi, tingkat error, jumlah cluster ya. Nah, ini parameter dari windowing. Window size atau determine how many attributes are created for the cross-sectional data ya. Jadi each row of the original time series within the window will become a new attribute. We choose W equal 6 ya. Step size determine how to advance the window. Jadi untuk menentukan, nah, untuk ini adalah let us use S sama dengan 1 horizon ya. Determine how far out to make the forecast. Jadi if the window size is 6 and the horizon is 1, then the 7 row of the original time series becomes the first sample for the label variable. Let us use H sama dengan 1. Evaluasi model data mining. Evaluasi kinerja model data mining itu terdiri dari tadi 5 disampaikan bahwa estimation. Jadi estimation ini menggunakan LR metodenya root mean square error ya. Prediction atau forecasting atau prediksi atau peramalan. Juga ada classification. Nah, classification itu bisa menggunakan transmission metric atau akurasi, rock curve atau area under curve ya, dan ada clustering. Nah, clustering ini terbagi dua, itu internal evaluation yang menggunakan Davis Baldwin Index ya, dan external evaluation. Dan association atau asosiasi itu dari lift chart dan precision and recall. Evaluasi model data mining, pembagian dataset, perbandingan 90 bagi 10 atau 80 bagi 20, yaitu data training atau data testing. Ya. Data training untuk pembentukan model dan data testing digunakan untuk pengujian model. Pemisahan data training dan testing. Data dipisahkan secara manual, data dipisahkan otomatis dengan operator split data, data dipisahkan otomatis dengan X-validation. Pemisahan data manual. Ini contohnya pemisahan data manual. Ya. Macet, lancar, proses recall.
macetnya 53 atau benar. Macet 53. Jadi ini ke sini 6 lancar. Oh, ini harusnya ke sini nih. Ke sini lancar ya. Ke sini ini lancar. Nah, ini 4 truk lancar. Truk lancar. Ya. Dan ini truk lancar 37 truk lancar. Ya, gitu. Jadi akurasinya adalah TP ditambah TN per TP ditambah TN plus FN ditambah FN sama dengan 53 ditambah 37, 53 ditambah 37 dibagi 53 ditambah 37 ditambah 4 tambah 4 ditambah 6 sama dengan 90/100 atau sama dengan hasilnya adalah 90%. Ini precision and recall and F measure. Nah, ini contoh presisinya sama dengan TP dibagi TP plus FN, recall-nya TP per TP plus FN. Jadi F-nya atau measure-nya itu adalah 2 kali precision kali recall per precision tambah recall. Jadi untuk betanya measure of precision and recall-nya itu adalah rumusnya F beta sama dengan 1 ditambah beta 2 ya kali precision kali recall dibagi beta 2 kali precision plus recall. Nah, ini sensitivity and specificity. Inilah binary classification should be both sensitive and specific as much as possible. Jadi sensitif, pengukuran sensitif, the population of true positive that are correctly identified atau true positive rate, TP rate or recall. Jadi rumusnya adalah number of true positive, sensitif sama dengan numbers of true positive. Positives di per number of true positive ditambah number of false negative. Ya, kalau specificity itu rumusnya adalah number of the negative per number of the negatives plus number of false positive. Ini untuk PV dan NVV ya. Jadi untuk positif predictive value atau PPV ya atau VVV ya is the proportion of case with positive test result that are correctly diagnosis. Jadi PVV sama dengan number of true positive ya dibagi number of true positive plus number of false positive ya. Kalau NVV itu sama dengan number of true negative dibagi number of true negative plus number of false negative. Kurva ROC atau area undercurve itu ini contohnya seperti ini ya. Kapas statistik juga ada root mean square error. Nah, di mana square error itu rumusnya RMSE sama dengan dari 1. Ya.
Ini data mining, proses data berbasis CRISPR-DM. Data mining standar proses. Dunia industri yang beragam bidangnya memerlukan proses yang standar yang mampu mendukung penggunaan data mining untuk menyelesaikan masalah bisnis. Proses tersebut harus dapat digunakan di lintas industri, cross industri, dan netral secara bisnis. Tool dan aplikasi yang digunakan juga serta mampu menangani strategi pemecahan masalah bisnis dengan menggunakan data mining. Ya. Pada tahun 96, lahirlah salah satu standar proses dunia data mining yang kemudian disebut dengan the Cross Industry Standard Process for Data Mining atau CRISP DM atau CRISP DM itu menurut capaian 2000. Ini contoh CRISPDM tuh dari mulai dari business understanding, data preparation, modeling, evaluation, development. Nah, business understanding itu adalah tahap pertama dalam CRISP DM dan termasuk bagian yang cukup vital. Pada tahap ini membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, ya, menerjemahkan tujuan tersebut serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, ada data understanding, di mana secara garis besar untuk memeriksa data, sehingga dapat mengidentifikasi masalah dalam data. Tahap ini memberikan fondasi analitik untuk sebuah penelitian dengan membuat ringkasan atau summary dan mengidentifikasi potensi masalah dalam data. Nah, ringkasan atau summary data juga dapat berguna untuk mengkonfirmasi apakah data terdistribusi seperti diharapkan atau mengungkapkan penyimpangan tak terduga yang perlu ditangani pada tahap selanjutnya, itu data preparation. Masalah dalam data biasanya seperti nilai yang hilang atau outlier, ya, berdistribusi spike, berdistribusi bimodal harus diidentifikasi dan diukur sehingga dapat diperbaiki dalam data preparation. Data preparation, ya benar. Jadi dari secara garis besar untuk membagi masalah dalam data, kemudian membuat variabel derived, ya. Tahap ini jelas membutuhkan pemikiran yang cukup matang dan usaha yang cukup tinggi untuk memastikan data tepat untuk algoritma yang digunakan. Bukan berarti saat data preparation pertama kali di mana masalah pada data sudah diselesaikan. Data sudah dapat digunakan sehingga tahap terakhir, ya. Tahap ini merupakan tahap yang sering ditinjau kembali saat menemukan masalah pada saat pembangunan model, sehingga dilakukan iterasi sampai menemukan hal yang cocok dengan data. Tahap sampling dapat dilakukan di sini, dan data secara umum dibagi menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu memilih kasus dan parameter yang akan dianalisis atau di select data, melakukan transformasi terhadap parameter tertentu atau transformation, dan melakukan pembersihan data agar data siap untuk tahap modeling atau cleaning. Modeling. Secara garis besar, untuk membuat model prediktif atau deskriptif pada tahap ini dilakukan metode statistika dan machine learning untuk penentuan terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Lalu selanjutnya adalah melakukan penerapan teknik dan algoritma data mining tersebut kepada data dengan bantuan alat bantu. Jika diperlukan penyesuaian data terhadap teknik data mining tertentu dapat kembali ke tahap data preparation, ya. Beberapa modeling yang biasa dilakukan adalah classification, scoring, ranking, clustering, finding relation, dan characterization.
Lanjut, kelima adalah evaluation. Dengan evaluation ini, kita bisa melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya dengan tujuan agar model yang ditentukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama. Keenam, ada deployment, di mana tahap deployment ini atau rencana penggunaan model adalah tahap yang paling dihargai dari proses CRISP-DM, yaitu perencanaan untuk deployment dimulai selama business understanding dan harus menggabungkan tidak hanya bagaimana untuk menghasilkan nilai model, tetapi juga bagaimana mengkonversi skor keputusan dan bagaimana untuk menggabungkan keputusan dalam sistem operasional. Pada akhirnya, rencana sistem deployment mengakui bahwa tidak ada model yang statis. Model tersebut dibangun dari data yang diwakili data pada waktu tertentu, sehingga perubahan waktu dapat menyebabkan berubahnya karakteristik data. Model pun harus dipantau dan mungkin diganti dengan model yang sudah diperbaiki. Ini contoh detail flow untuk CRISP-DM, ya. Mulai bisa understanding, data understanding, data verification, modeling, evaluation, deployment. Ya, dari evaluasi tadi, kalau misal itu bisa lanjut ke business understanding. Ini adalah data. Contoh studi kasus pengolahan data CRISP-DM yang kita akan ambil dari pengolahan data LHKPN. Ya. Prediksinya profit tersangka koruptor, klasifikasi decision tree itu menggunakan metodenya. Terus proses forecasting jumlah wajib lapor di suatu instansi atau suatu provinsi, ya. Forecasting network modelnya, metodenya, juga prediksi rekomendasi hasil pemeriksaan LHKPN menggunakan klasifikasi dan decision tree. Ini prediksi profil tersangka koruptor. Ini contoh. Kemudian relatif data LHKPN. Ya, EXA, jadi ke settle. Replace missing value, ya. Terus di sini ada sampel dan validation. Ini pola profil tersangka koruptor. Ini contoh. Atau informasi lebih dari 567. Apa nih ya? Ini ya. Ini kurang di total harga. Ini misal tidak. Ini contoh pola profil tersangka koruptor. Sampai akhirnya pada daerah tingkat 1, daerah tingkat 3, ya. Daerah tingkat 1, ya, daerah tingkat 3 tidak. Ini tahun wajib lapor. Ini misal 3, ya. Gitu. Perkiraan jumlah wajib lapor. Jadi mulai relatif LHKPN, nah, dilalu ke select attribute, windowing, speed data, neural net, apa yang jadi baru kita akan pola rekomendasi hasil pemeriksaan LHKPN. Ini 9 bidang yang BUMN, BUMD, tingkatannya di pusat dan daerah, eksklusif, tingkat daerah, ya, yudikatif, legislatif. Ini contoh kita tinggal lihat dari panah-panah yang ada ini. Demikian yang dapat saya sampaikan dari paparan materi, ya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima, dan bila mana ada kesalahan mohon maaf karena ini masih proses belajar. Saya
Saya Badria dari Prodi Sistem Informasi Universitas Siber Asia mengucapkan terima kasih. Bila mana ada hal yang mau tanyakan silakan bertanya atau mau kritik silakan saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.